Mengawali pembacaan doa, kita memberi hormat dengan merukas setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum. Halaman 2 dilanjutkan dengan pujian air. Halaman 3. Len cekawe mitarula wan ing saja jalen praje samping dupanya dikumpulkan. Silakan duduk, dibuka halaman 4 tapecu mantra welas asih. Silakan duduk. Halaman 4
Nam mô Sư Phật Thế In Ta Sa A Di Đà Phật. Nam mô Sư Phật Thế In Ta Sa A Di Đà Phật. Nam mô Sư Phật Thế In Ta Sa A Di Đà Nam mô Ta Bệ Quan Sơ Yến Bồ Sát. Nam mô Ta Bệ Quan Sơ Yến Bồ Sát. Nam mô Ta Bệ Quan Sơ Yến Bồ Sát. Nam mô A La Đana To La Ye Ye. Nam mô A Li Yang Bo La Che Te Sa Bo La Ye Bo Te Sa Tu Bo Ye Bo Sa Tu Bo Ye Bo Sa Ru Ni Cha Ye Om Sa Bo La Pa Ye Su Ta Na Ta Che. Nam mô Si Chi Li To I Mang A Li Ye Bo Lu Che Ti Sa Bo La Linh Tổ Bo. Nam mô Na La Tin Chân Si Li Bo Hong Bo Do Sa Mi Sa Bo Ha Ta Do Su Bo A Sa Yin Sa Bo Sa Do Nam Bo Bo Sa Do Nam Mô Bo Cha Mô Bo Cha Do Da Cha Ta Om Ma Bo Lu Si Lu Cha Ti Cha Lo Ti Si Li Mo Bo Di Sa Do Sa Bo Mo Lai Mo Si Li To In Chi Lu Mo Tu Lu Pa Sa Ye Ti Mo Pa Sa Ye Ti Do La Ti Li Sa Bo La Ye Ta La Mo Pa Mo La Mo Ti Li E Se Sa Na Ko La San Bo La Sa Li Fa Sa Bo La Sa Ye Ko Lo Mo La Si Li So La Si Li So Lo Bo Ti To Ye Me Te Le Ye Na La Chin Cha Te Le Sa Ne Na Bo Ye Mo Na Sa Bo Si To Ye Sa Bo Mo Si To Ye Sa Bo Si To Yo Ye Sa Bo La Ye Sa Bo Na La Chin Cha Sa Bo Mo La Na La Sa Bo Si La Sa Mo Cha Ye Sa Bo Mo Si To Ye Sa Bo Cha Che La Si To Ye Sa Bo To Mo Cha Si To Ye Sa Bo Na La Chin Cha Bo Cha La Ye Sa Bo Mo Bo Li San Cha La Ye Sa Bo Nam Mô La Ta Na Ta La Ye Ye Nam Mô Li Ye Bo La Che Ti Sa Bo La Ye Sa Bo Om Si Ten To Man Tho La Pa To Ye Sa Po Nam Mô Ca Lô
halaman 56. 56, 57, 58, 59. Nanti 58 dan 59 masing-masing dibaca 3 kali per bait. Mantra untuk memperbanyak makanan atau persembahan makanan untuk almarhum. 56 dahulu sincing sutra hati. Namo para wesang paposan, namo para wesang paposan, namo para wesang paposan, palamita sing ching quan cha chai pa sa sing san para palamita sa cha che wo e che kong do e che ko asa le sa po ye kong kong po e sa che sa kong kong che sa xiao sang sing sa ye wo ro sa le sa cho pa ko xiang po san po me po ka po chen po chan sa kong kong cho wo sa po so sang sing sa wo ye a pe sa po sa sang we cho fa wo yan chen na cha wo ye sa chen wo ming ye wo ming chen na cha wo la sa ye wo la sa chen po ko che me ta wo cha ye mo ta ye wo sa ta gu po te sa ta ye para pala me ta ko chan wo ka e ku wai kan pa len ne nang ta mong san sa nen pan san sa so po ye para pala me ta ta ana ta la sam nya sam po te ko cha para pala me ta san ta kim chu sa wo san cho sa wo tan cho na chu ye che ko chan sa po se ko sa po ra po la me ta sa cha ye che ti po la che ti po la san che ti po ti sa po nam mô a mi tho po ye to ta che to ye to ti ye ta a me le to po pi a me le to sin tam po pi a me le to pi cha lan ti a me le to pi cha lan to cha mi ne cha na cha to cha le sa po nam mô a mi tho po ye to ta che to ye to te ye ta a me le to po pi a me le to sin tam po pi a me le to pi cha lan ti a me le to pi cha lan to cha mi ne cha na cha to cha le sa po nam mô a mi tho po ye to ta che to ye to te ye ta a me le to po pi a me le to sin tam po a me le to pi cha lan ti a me le to pi cha lan to cha mi ne cha na cha to cha le sa po nam mô sa văn tan ta ye to wa la che tim om sam pa la om nam mô sa văn tan ta ye to wa la che tim om sam pa la om
Namo Sawantantayeta Walasetim Om Sampalai Sampalai Om Namo Solopaye Tantaye Toye Tajeta Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sapoho Namo Solopaye Tantaye Toye Tajeta Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sapoho Namo Solopaye Tantaye Toye Tajeta Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sapoho Om Yeyena Sambawa Wajelahum Om Yeyena Sambawa Wajelahum Om Yeyena Sambawa Wajelahum. Mohon berdiri. Halaman 55 dan 56 dan disambung nanti yang terakhir 61, 55, 56 dan 61. Amitabha Sante Namo Kwansa Imposan Namo Kwansa Imposan Namo Kwansa Imposan Namo Tassa Japosan Namo Tassa Japosan Namo Tassa Japosan Namo Trên Trên Ta He Trong Posan Namo Trên Trên Ta He Trong Posan Namo Trên Trên Ta He Trong Posan. Silakan duduk kembali. 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesia terlebih dahulu. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa
Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 62 Mandarinnya. Sevang sang sevo anita tiye, cho beng ta wang le wa ta wa chang chim, wa cheng ta que ye chan ve san yo tue, wan yo cho po san cha se yo we xiang. 愿得南般人感应随色圈，力众生报尽本命怎么见？见闻得正定，多三者力光，见佛老生死，我得一切。 我เป็นมนุษย์วัน我ยังมามันชมถ้ายังต่อฟังเล่งช่วยยังจะบอกตรงเสียงของยอดจริงว่ายังบอกจงเชิงเอ็นว่าจริงก็ยังจงเชิง sở phang sang sa ý chế phò ý chế phò sa ma sa ma phò ra phò lo mi. Sanggui 65 bagian bawah dan 66, kemudian 67 bagian atas. Mohon berdiri. Sanggui. Nam mô Phật Phật an nhân công thần đi trên ta đó và vô sản tiền. Nam mô Phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pusaka. 68. Kita limpahkan kebaikan dari membawakan doa ini sepenuhnya untuk almarhum. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Tio Cipta Hendrata. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum, bebas dari penderitaan bumi melahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Silakan duduk, tidak usah bergeser. Dari cek. Nanti sing baca saya. Dibuka B dan D. B dan D, doa untuk kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Marilah Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini almarhum Bapak Hendrata belum menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua, Buddha Amitabha segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan doa nenfok dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga mengikuti saya membaca bahasa Indonesianya sambil kita iringi dengan nenfok. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Namo Amitabha. Klik keluarga ikuti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha di mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang.
dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam kembang malam terakhir ini, marilah kita dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberi makanan, persembahan kepada yang telah tiada. Dalam hal ini almarhum Bapak Hindrata. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, persembahan makanan kepada yang telah tiada. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan. Tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Jio Cipta Hindrata. Kemarin sebelum tutup peti, pasti keluarga datang di tempat penjualan peti. Ya. Di tempat penjualan peti kita bisa belajar tentang
kematian-kematian. Kita lihat di tempat penjualan peti, ada peti mati yang ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati itu tidak ditentukan oleh umur seseorang. Waktu kecil atau saat kecil bisa mati juga, bahkan sebelum lahir pun juga mati, dalam kandungan juga banyak juga. Ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa kematian itu datang kapanpun, bisa terjadi setiap saat pada kita semua. Kemudian di tempat penjualan peti juga kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Ada yang peti mati ditempeli di luarnya salib, ada stupa, ada ciri khas tradisi-tradisi tertentu agama Buddha maupun tradisi-tradisi yang lain. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita, kamu beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti juga sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang, dengan simbol-simbol keagamaan itu. Kemudian di tempat penjualan peti kita juga bisa melihat dan bertanya kepada penjual petinya. Di situ ada harga-harga, dari harga yang murah, sedang, sampai harga yang mahal. Ini juga bisa kita bisa menyimpulkan bahwa kamu mempunyai ekonomi, ya, status sosial apapun juga akan mengalami kematian juga. Orang miskin juga bisa mati, terbukti sudah disiapkan peti mati yang harganya murah. Orang yang ekonominya sedang juga sudah disiapkan dengan harga yang sedang juga. Konglomerat, pengusaha pun juga bisa mengalami kematian, terbukti di situ juga ada peti mati yang harganya mahal. Jadi status apapun, ekonomi apapun bisa mengalami kematian. Ini semua bisa kita simpulkan bahwa kematian itu milik semua kehidupan. Siapapun yang pernah dilahirkan, cepat atau lambat, maut atau tidak mau, pasti akan mengalami kematian. Kematian dalam hal ini adalah kematian badan jasmani kita. Rohani kita, batin kita tetap akan berkesinambungan ke alam-alam yang lain. Seseorang yang meninggal menurut Dhamma, menurut ajaran Sang Buddha, disebabkan 4 faktor. 4 faktor ini untuk memperjelas dan mempermudah umat bisa menerima tentang penyebab kematian ini. Sang Buddha di dalam menjelaskan ajaran ini menggunakan perumpamaan pelita atau lilin. Matinya api lilin atau pelita itu disebabkan 4 faktor. Faktor yang pertama, pelita atau lilin itu bisa mati karena kehabisan minyaknya. Minyaknya habis, apinya mati. Kemudian kedua, sumbunya habis, ya, itu apinya juga mati. Kemudian bareng minyak dan sumbu bareng-bareng habis, bersamaan habis, juga apinya juga bisa mati. Kemudian yang keempat, api pelita atau lilin bisa mati karena tertiup oleh angin. Ya. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa kehidupan manusia mengalami kematian bisa disebabkan yang pertama itu karena batas usia rata-rata manusia habis. Ya. Jadi sekalipun diobati, dibawa ke sana kemari, batas usia rata-ratanya habis, ya akan mati juga, ya. Batas usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih 70 sampai 75 tahun. Rata-rata itu, bahkan ada yang belum mencapai usia itu pun sudah banyak yang meninggal juga. Namun juga ada kalanya juga di atas 80-90 juga ada. Itu mendapatkan bonus dari usia rata-rata manusia. Kemudian juga ada seseorang mengalami kematian karena energinya, karmanya habis. Kemudian bersamaan batas usia rata-rata manusia habis bersama energi dalamnya habis juga akan mengalami kematian. Kemudian ada faktor yang lain, misalnya kecelakaan seperti tertiup angin di luar kebiasaan, ya, itu mengalami kematian.
Seseorang mempunyai umur tertentu, ya, itu bukan kebetulan. Ada yang umurnya panjang, yang sedang, sampai yang pendek. Itu bukan kebetulan semata, namun berdasarkan sebab akibat dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan seseorang dalam kehidupannya, baik kehidupan yang lalu, saat ini, dan akan membentuk kehidupan yang akan datang. Bisa kita lihat ada seseorang yang umurnya panjang karena dalam kehidupan yang lalu mau saat ini selalu menghargai kehidupan, menghargai, menghormati kehidupan-kehidupan, baik kehidupan makhluk-makhluk lain maupun kehidupan manusia. Maka di kalangan umat Buddha ada sebuah praktek function, melepas satwa, menghargai kehidupan. Lebih-lebih kita menyelamatkan hewan dan binatang dalam kondisi terancam. Kita angkat, kita beli, kita lepaskan. Alangkah bahagianya hewan dan binatang atau manusia itu diperpanjang usianya. Kemudian juga ada orang yang sakit-sakitan, ya. Dia pun juga menerima akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Dia suka menyakiti, dia suka membunuh, dia suka memperpendek usia atau nyawa makhluk-makhluk lain. Sebagai akibat keadilannya, dia pun juga kena juga akan berumur pendek. Maka Bapak Ibu sekalian, penghargaan kehidupan makhluk-makhluk lain yang mendambakan kebahagiaan yang umur panjang itu pun juga akan berefek positif pada kita. Maka apa yang kita perbuat, tingkah laku pola kita, pikiran kita pun juga harus tercurah untuk membahagiakan dirinya, juga membahagiakan makhluk-makhluk lain. Karena semua makhluk kehidupan pada dasarnya ingin bahagia dan ingin panjang umur. Kemudian juga kita bisa lihat banyak doa yang diucapkan oleh seseorang, lebih-lebih di saat ulang tahun. Kita agar panjang umur, usia panjang, ya, menjadi dambaan setiap saat. Namun juga perlu kita sadari dan kita renungkan, setelah kita mempunyai umur panjang yang menjadi dambaan dan harapan kita, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan usia yang panjang itu dengan kebaikan-kebaikan. Sebab hanya kebajikan telah yang akan membawa keberuntungan-keberuntungan ini dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini kita bersama-sama di hadapan peti jenazah almarhum Bapak Jio Cipta Hendrata. Kita panjatkan doa dan harapan-harapan sesuai dengan agama yang kita anut bersama-sama, saya yakin juga bernilai positif untuk almarhum. Namun kadang-kadang kita juga ragu, apakah betul doa itu berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal. Sebab tidak ada yang ngasih tahu juga, ya. Namun saya akan membawakan sebuah ilustrasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pernah ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan ayahnya, ditinggal mati oleh ayahnya. Sebagai anak yang berbakti, dia pun berharap ayahnya yang baru saja meninggal itu masuk alam surga, ya. Sudah menjadi dambaan setiap orang, hidup di dunia bahagia, mati masuk surga. Itu setiap agama pasti mengajarkan seperti itu. Ini sebagai anak yang berbakti, pemuda ini menemui Sang Buddha. Sang Buddha, saya baru saja ditinggal kematian oleh ayah saya. Saya mohon dengan bantuan Sang Buddha, dengan cara apa, dengan kekuatan apa, agar ayah saya arwahnya masuk alam surga. Kemudian si pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh membawa batu dan minyak. Setelah membawa batu dan minyak, Sang Buddha menyuruh, sekarang pemuda, kamu lempar batu tadi ke kolam, kemudian minyak tadi tuang ke kolam juga. Karena batu kalau di kolam itu, karena batu itu berat, kemudian tenggelam, minyak tadi terapung. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu mengundang para rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, tidak mungkin Sang Buddha, sekalipun didoakan dengan agama apapun tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam.
Sesuatu yang berat akan tenggelam, sesuatu yang ringan akan terapung. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada pemuda ini, demikian pula oh pemuda, kalau semasa kehidupannya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah, alam penderitaan, alam neraka. Tapi apabila orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu, saudara sekalian, secara pasti saat ini almarhum telah meninggal. Di alam bawah atau di alam atas, secara pasti kita tidak tahu semua. Namun bagaimana seandainya di alam bawah, sebagai orang yang pernah mengenal beliau, ya, pernah menerima kebaikan-kebaikan beliau, agar mendoakan dan doa itu bermanfaat bagi leluhur atau berbagai arwah almarhum, ada caranya. Sebuah ilustrasi tadi, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air, ada caranya. Ditaruh perahu atau ditaruh kapal, itu sudah otomatis berada di permukaan air. Demikian pula doa-doa ini ibaratnya kita membuat perahu-perahu dan kapal-kapal bagi arwah almarhum. Sekiranya almarhum berada di alam bawah, yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan pasti bisa mengangkatnya di alam bahagia, alam atas, alam surga. Dan di samping doa yang kita ucapkan tadi, kita juga telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janji dan sumpahnya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Itulah doa-doa yang diucapkan kita tadi. Esensinya adalah kita membuat perahu-perahu, kapal-kapal bagi almarhum. Sekiranya almarhum berada di alam bawah, bisa terangkat di alam surga bahagia. Dan juga sebagai tanda bakti dan hormat kepada yang telah meninggal, secara tradisi maupun agama, di depan peti jenazah dipersembahkan saji-sajian makanan-makanan ini. Sekalipun dikatakan disajikan, dipersembahkan, sebetulnya juga tidak berkurang sampai besok pun. Jumlahnya juga tetap juga tidak tetel juga, namun tetap mempunyai nilai manfaat. Nilai manfaatnya bagaimana? Saya tetap disimpatiki oleh keluarga yang masih hidup, saya masih dilayani, saya masih diperhatikan. Rasa simpatik, rasa kepedulian yang hidup kepada yang meninggal itulah akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki itulah yang akan mendukungnya terlahirnya di alam bahagia. Ada sebuah wejangan dan nasihat dari orang tua dulu, di saat melayat orang yang telah mati, di saat kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, jangan bercerita tentang kejelekan-kejelekan dari yang mati. Ceritalah apa-apa yang baik, ya. Maka saya lihat di beberapa tempat, mungkin Bapak Ibu juga menyaksikan, mendengar sendiri. Oh, Bante Cece ini baik sekali. Semasa hidupnya di mata saya tidak ada cacatnya. Setiap saat dia menolong. Kebaikan-kebaikan yang diceritakan, tidak pernah, jarang menceritakan tentang kejahatan atau keburukan-keburukan yang dilakukan. Karena akan mengkondisikan batin arwah itu memiliki kondisi menderita kalau diceritakan hal-hal yang buruk-buruk. Ini juga sebuah gambaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa arwah pun juga masih mempunyai perasaan seperti kita. Maka dengan dukungan saji-sajian makanan-makanan sebagai bentuk perhatian, dan juga di samping makanan juga dihormati dengan menggunakan bunga-bunga sebagai simbol simpatik ini. Dan juga di kalangan umat Buddha, bunga sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Kentara sekali yang bunga asli, yang bunga segar, dipetik ya, nanti ya sebentar lagi atau sore atau besok sudah layu. Ini sebuah pelajaran bagi kita, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia inilah kehidupan yang tidak kekal. Kita pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan mengalami seperti itu. Semoga dengan proses
alami dan juga penyadaran dari keluarga yang ditinggalkan bahwa kematian adalah proses alami dan kodrati. Setiap orang yang pernah dilahirkan akan mengalami kematian, segera bisa menerima dan segera bisa memulihkan kondisi dari keluarga untuk bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Yakinlah dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam dulu semasa hidupnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun berada, pasti akan mengantarkan almarhum terlahir di alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu.